Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Salam. selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, teman sejawat sekalian, terutama narasumber kita, Dr. Jusli, ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya, Dok, mengikuti kegiatan Insta Live Series. Jadi kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan peringatan World Kidney Day tahun 2021 yang kebetulan tahun ini tuh jatuhnya pada tanggal 11 Maret 2021. Jadi mungkin ada beberapa rangkaian kegiatan lainnya dan salah satunya dengan Insta Live. Ini series yang ketiga, Dok. Jadi dua seri sebelumnya itu sudah diisi oleh beberapa guru kita, Prof. Syakib, Prof. Hairani, kemudian Dr. Nasrum, Dr. Melda, dan kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan dari Pernefri Korwil Sulsel, Sulteng, Sultra, Kaltim, Ambon, Papua, dan Papua Barat. Jadi untuk WKD 2021 ini mengusung tema hidup berkualitas dengan penyakit ginjal, Dok, ya. Jadi bersama kita pada malam hari ini sudah ada Dr. Jusli. Mungkin sebagian besar dari bapak-bapak, ibu-ibu, terutama teman sejawat sudah tahu beliau, ya. Cuma mungkin saya perkenalkan sedikit, Dok, ya. Dr. Jusli ini nama lengkapnya adalah Dr. Jusli MKes, spesialis anak. Beliau konsultan nefrolog, merupakan staf Departemen Ilmu Kesehatan Anak, Dok, ya. Sehari-harinya kalau mau ketemu ya bisa di Wahidin, bisa di akademis, bisa di Rumah Sakit Hadijah juga, Dok, ya. Beliau ini menyelesaikan pendidikan kedokteran di UMI tahun 2002, kemudian pasca sarjana di Unhas tahun 2009, bersamaan dengan spesialis anak di Departemen Ilmu Kesehatan Anak Unhas tahun 2009 juga, ya. Kemudian konsultan nefrolog di Unair, Dok, ya, kalau saya tidak salah 2019, dan sekarang statusnya sekolah. Ambil S3, Dok, ya. Ya, 2021. Iya, sekolah dalam masa pandemi sekarang, Dok. Skalanya lebih banyak online. Iya. Iya, iya, Dok. Mungkin untuk memulai perbincangan kita malam ini sebelum masuk ke diskusi, Dok, sebelumnya pada dua seri sebelumnya itu, Dok, kita lebih banyak membahas tentang penyakit ginjal pada dewasa. Jadi mulai dari pengertian penyakit ginjal pada orang dewasa, kemudian bagaimana melakukan deteksi dini, ya, kemudian termasuk untuk pencegahan. Kemudian minggu berikutnya masuk pada modalitas untuk terapi pengganti ginjal pada pasien yang memang sudah masuk ke stadium akhir, ya, penyakit ginjal tahap akhir. Nah, ini minggu ini kita khusus berbicara tentang pediatrik untuk penyakit ginjal pada anak, Dok. Ya, ini kan kita sudah menghadirkan narasumber ahlinya jauh-jauh dari Toli-Toli, dari Makassar, Dok, ya. Kampungnya di Toli-Toli. Iya, iya, kampungnya di Toli-Toli, aktivitasnya kebanyakan di Makassar. Iya, mungkin sedikit gambaran dari Dr. Jusli kepada kami semua, Dok. Bagaimana sebenarnya penyakit ginjal pada anak itu? Apakah secara garis besar memang sama dengan penyakit ginjal pada dewasa atau bagaimana? Silahkan, Dok. Ya, ya, terima kasih banyak Dr. Ahyar atas undangannya. Saya menyapa Bapak dan Bunda sekalian yang mengikuti Insta Live dalam rangka perayaan Hari Ginjal Sedunia yang tahun ini bertepatan jatuh pada tanggal 11 Maret 2021. Iya, Dok. Jadi tiap tahun penanggalan untuk Hari Ginjal Sedunia memang ini berbeda-beda ya, karena bukan Berbeda-beda. tanggal berapa ya. Jadi perayaannya itu setiap bulan Maret
minggu kedua hari Kamis ya. Jadi Hari Kamis. dia Iya. pasti akan Harinya berbeda. tuh. Hari Iya, Kamis. mengingat hari bukan mengingat tanggal. Mengingat tanggalnya ya, mengingat harinya. Iya. Jadi dalam rangkaian acara ini tentu kita akan kembali mengingat ginjal kita, bagaimana peran ginjal kita dalam menjaga kesehatan manusia mulai dari janin sampai akhir hayatnya ya. Jadi anak itu adalah salah satu kelompok ya, kelompok usia dari lahir sampai umur 18 tahun, termasuk bayi dalam kandungan. Anak juga hampir sama dengan dewasa, juga bisa kena penyakit ginjal. Banyak ibu-ibu atau bunda-bunda itu kaget kalau ada anak terus divonis sakit ginjal ya. Karena mereka taunya sakit ginjal itu hanya pada orang dewasa. Ya, anak-anak juga bisa kena penyakit ginjal karena seperti halnya orang dewasa, anak juga mempunyai 2 ginjal. Ya. Jadi anak juga punya 2 ginjal, dan pada anak ini ada spesifik pada anak, yaitu ginjal anak itu turut bertumbuh dan berkembang, seperti juga kita ini manusia. Seperti bertumbuhnya anak, ginjal juga bertumbuh dan berkembang. Mulai dari pembentukan penyakit pembentukan ginjal ini kan mulai minggu ketiga ya, pronefros itu minggu ketiga, kemudian menjadi mesonefros minggu keempat, kemudian ginjal bakal ginjal manusia itu menjadi metanefros pada minggu ketiga, minggu kelima ya. Kemudian mulai memproduksi urin, sebenarnya minggu kelima sudah ada sekitar 20 nefron yang berfungsi. Tetapi secara nyata minggu ke-8, 9, 10 itu sudah mulai produksi urin. Bahkan ibu hamil, kehamilan 20 minggu, hampir 90% air ketuban ibu itu adalah air kemih dari janin itu sendiri. Ya. Nah, kemudian glomerulus atau nefron ini terus dia bertumbuh sampai secara organogenesis itu berhenti pada usia kehamilan 36 minggu. Jadi glomerulogenesis atau unit fungsional ginjal itu akan berhenti setelah umur 36 minggu dalam kandungan, dan selanjutnya terjadi maturasi, pematangan sampai umur 2 tahun. Jadi 2 tahun itu hampir sama dengan dewasa fungsi ginjal kita. Jadi di bawah 2 tahun itu kita harus selektif menilai ginjal kita karena dia masih tahap maturasi ya. Tetapi kalau organogenesis, embryogenesis itu umur 36 minggu. Nah, jadi memang ini anak itu bisa menderita penyakit ginjal seperti orang dewasa. Dan penyakit-penyakit ginjal orang dewasa juga ditemukan pada anak. Contohnya penyakit ginjal kronik. Anak juga menderita penyakit ginjal kronik ya. Kemudian ada namanya gangguan ginjal akut. Bahasa Inggrisnya acute kidney injury. Anak-anak juga menderita, bahkan bayi neonatus bahkan bayi prematur yang lahir prematur juga menderita gangguan ginjal akut atau gagal ginjal akut. Dulu dikatakan gagal ginjal akut. Begitu juga penyakit namanya glomerulopati ya, pada orang dewasa, sindrom nefrotik, glomerulonefritis akut, glomerulonefritis kronik juga ada pada anak. Ya, bahkan untuk penyakit sindrom nefrotik itu puncak insiden biasanya pada anak umur 2 sampai 3 tahun. Begitu juga infeksi saluran kemih pada orang dewasa juga ada pada anak. Jadi secara umum anak itu salah satu kelompok umur yang bisa menderita penyakit ginjal. Ya, mungkin begitu, dokter. Jadi kurang lebih, jadi jangan dikira karena anak maka tidak ada kemungkinan untuk terjadi gangguan ginjal, dok ya. Padahal secara model penyakit pun kurang lebih sama dengan yang terjadi pada dewasa. Bisa terjadi gangguan ginjal yang sifatnya akut juga atau tiba-tiba. Kemudian bisa juga
terjadi yang namanya penyakit ginjal kronik pada anak, ya dok? Ya, kurang lebih seperti itu. Iya, cukup menarik pembahasan terutama ginjal pada anak, karena secara garis besar tentunya ketika terjadi gangguan pada anak itu tentunya pasti akan berlanjut nanti ketika dewasa kalau kemudian tidak dilakukan istilahnya pencegahan ataupun menghambat untuk lebih rusak lagi mungkin dok ya untuk ginjalnya. Nah, secara garis besar kebanyakan penyebab gangguan ginjal pada anak itu yang dokter temui sehari-hari di praktek ataupun data di Indonesia itu seperti apa, dok? Ya, jadi tadi dikatakan bahwa memang anak itu salah satu kelompok umur yang bisa terkena penyakit ginjal. Apa saja penyebabnya? Itu banyak penyebabnya. Berdasarkan kelompok umurnya, dok. Ya. Jadi kalau umur anak baru lahir sampai umur 4 tahun, biasanya yang dominan adalah penyakit-penyakit ginjal bawaan, cacat bawaan, ya, atau penyakit ginjal yang diturunkan. Contohnya CAKUT, Congenital Anomaly of the Kidney and Urinary Tract, atau kelainan kongenital atau kelainan bawaan ginjal dan saluran kemih. Nah, ini yang banyak. Dan CAKUT ini, Congenital Anomaly of the Kidney and Urinary Tract ini, merupakan penyebab utama penyakit ginjal kronik pada anak. Jadi berbeda dengan orang dewasa, biasanya orang dewasa PGK itu disebabkan oleh dua penyebab utama, yaitu hipertensi atau DM, ya mungkin begitu dokter. Tetapi pada anak ginjal kronik itu nomor satu adalah CAKUT, congenital anomaly. Yang kedua adalah glomerulonephritis. Kemudian yang ketiga glomerulonefritis sekunder, seperti penyakit-penyakit vaskulitis seperti lupus, ya, SLE atau Henoch-Schönlein nephritis, dan beberapa penyakit sistemik yang bisa menyebabkan penyakit ginjal. Nah, CAKUT ini macam-macam. Kalau dia umurnya di bawah 1 tahun bayi, ada yang bermanifestasi dalam bentuk obstruksi uropati. Ya, obstruksi uropati pada anak laki-laki biasanya kita dapatkan katup uretra posterior. Biasanya anaknya perutnya membesar, terus setelah dilakukan pemeriksaan pencitraan ternyata ginjal kanan kirinya itu besar, kemudian saluran ureternya juga besar, bahkan buli-bulinya juga itu juga besar. Nah, biasanya kalau kita dapatkan anak seperti ini biasanya ada kelainan bawaan, yaitu katup ureter posterior. Ada juga kelainan bawaan yang menyebabkan obstruksi, itu adalah antara ginjal dan ureter bagian proksimal itu terjadi penyempitan, namanya pelvio-ureteral junction obstruction. Bisa juga bagian bawahnya vesico-ureteral junction obstruction, itu biasanya kelainan bawaan yang sering kita temukan. Kelainan yang lain itu seperti ginjal yang kecil, hipoplasia ginjal. Jadi strukturnya itu normal, cuman volumenya itu kecil, ya. Jadi dan nefronnya juga jumlahnya sedikit, sehingga mudah terjadi gagal ginjal kronik, ginjal di kemudian hari. Dan juga beberapa kelainan-kelainan yang lain seperti kelainan bawaan ginjal polikistik, ya. Adanya kista-kista yang bersekat-sekat di ginjal, itu juga kelainan bawaan yang berhubungan dengan genetik. Dia diturunkan secara autosomal resesif, berbeda dengan orang dewasa, biasanya autosomal dominan biasanya. Kalau anak itu diturunkan juga secara resesif. Selain itu ada juga penyakit yang lain seperti penyakit glomerulopati yang disebut sindrom nefrotik congenital. Nah, kelainan glomerulus ini karena kelainan struktur terutama pada podosit. Nah, sampai saat ini sudah diteliti mutasi gen di podosit itu sudah lebih dari 50 gen yang ditemukan. Yang terakhir itu ada 54, nah mungkin hari ini lebih bertambah lagi. Itu kongenital, itu manifestasinya itu adalah lahir bayi bengkak, ya, bengkak seluruh tubuh.
Ada juga penyakit yang lain adalah seperti penyakit-penyakit yang kelainan anatomi seperti ureternya ada 2 atau ginjalnya bersatu di bawah seperti tapal kuda, ya. Itu juga banyak. Nah, kemudian kalau umur-umur di atas 4 tahun, ya, itu biasanya mulai penyakit glomerulopati. Biasa kita dapatkan sindrom nefrotik, ya, atau nama awamnya itu adalah penyakit bengkak berulang atau penyakit ginjal bocor, ya. Nah, kemudian ada penyakit bengkak pada kelopak mata disertai kencing darah, ya, seperti glomerulonefritis akut, terutama anak alita atas 5 tahun. Jadi puncaknya itu di atas umur 7 tahun. Kalau sindrom nefrotik bengkak berulang itu 2-3 tahun atau balita di bawah 5 tahun. Sedangkan penyakit-penyakit ginjal di atas 10 tahun itu biasanya penyakit-penyakit sistemik. Yang banyak kita dapatkan sekarang ini adalah penyakit lupus nefritis. Jadi ada anaknya bengkak, ada kencing warna merah, ya, tekanan darahnya naik, ya. Ternyata dia disebabkan oleh penyakit sistemik vaskulitis yaitu lupus, sehingga anaknya menderita penyakit ginjal, terutama anak perempuan di atas 10 tahun, ya. Jadi kalau kita ada curigai anak bengkak, ada nefrotik atau nefritik, biasanya kita larinya ke penyakit sistemik, kita lacaknya ke arah lupus nefritis. Jadi itu. Kemudian bisa juga karena infeksi, ya. Dokter Ahyar, infeksi juga bisa menyebabkan penyakit ginjal. Contohnya infeksi sarung kemih, ya. Infeksi sarung kemih itu kumannya berasal dari saluran cerna, ya. Seperti E. coli, ya. Jadi kuman-kuman gram negatif, ya, kemudian bisa masuk ke sarung kemih dan menginfeksi buli-buli, dan lebih parah lagi kalau kena parenkim ginjal, ya. Kalau parenkim ginjal yang kena itu sangat punya konsekuensi saat ini dan jangka panjang. Kalau dia kena saat ini bisa terjadi urosepsis, bisa gawat, ya. Atau bisa gangguan ginjal akut, AKI, itu juga bisa mengancam jiwa. Tetapi kalau sembuh bisa menjadi psikiatrik. Nah, psikiatrik itu bisa menyebabkan hipertensi di kemudian hari, dan hipertensi ini bisa menyebabkan gagal ginjal kronik di kemudian hari dan menjadi gagal ginjal terminal. Jadi ya. Jadi infeksi juga ada penyakit ginjal yang sering pada anak yang disebabkan oleh infeksi tenggorokan, Dokter Ahyar. Jadi anak yang batuk flu, sakit tenggorokan 1-2 minggu sebelumnya, terus tiba-tiba anaknya bengkak matanya pada pagi hari, terus kemudian siang hari beraktivitas dia biasanya menghilang, kemudian tiba-tiba anaknya kencing darah, sakit kepala, muntah-muntah, kejang-kejang, yang disebut dengan glomerulonefritis akut pasca streptococcus. Itu awalnya hanya infeksi tenggorokan, ya. Ada juga infeksi yang bisa menyebabkan penyakit serius, ya. Contohnya diare. Diare ada sigatoxin, kemudian dia bisa menyebabkan namanya penyakit Hus hemolytic uremic syndrome, di mana gejalanya itu adalah gagal ginjal akut, ada anemia hemolitik, mikroangiopati, dan juga disertai dengan trombositopeni. Nah, ini juga persoalan kalau ada penyakit ini pada anak. Nah, penyakit yang lain adalah disebabkan oleh penyakit sistemik. Sistemik tadi yang saya sudah sebutkan, seperti penyakit lupus, penyakit Henderson-Lane, ada penyakit jantung endokarditis bakterialis, bisa juga amyloidosis, dan bisa juga karena pada anak itu bisa juga karena keganasan, Dokter Ahyar. Jadi ada keganasan namanya leukemia atau limfoma. Nah, itu bisa juga ginjal itu terlibat, ikut sakit karena bisa metastase ke sana, atau komplikasi dari pengobatan bisa juga dari sana. Ada juga penyakit-penyakit metabolik, dan ini juga sebenarnya jarang pada anak, seperti anak menderita DM, bisa juga menyebabkan penyakit ginjal, tetapi itu jarang, biasanya pada orang dewasa, Dokter Ahyar. Dan secara kesimpulan, kesimpulan semua penyakit ini yang banyak
di perawatan anak, terutama pusat rujukan Rumah Sakit Wahidin sebagai pusat rujukan Indonesia Timur, ada 3 penyakit yang banyak di perawatan. Yang pertama sindrom nefrotik, penyakit bengkak berulang atau penyakit ginjal bocor. Yang kedua penyakit glomerulonefritis akut pasca streptococcus atau penyakit ginjal dengan bengkak pada kelopak mata disertai dengan kencing darah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah infeksi saluran kencing. Nah, itu juga banyak. Penyakit ginjal yang sering dikonsul, ya, yaitu pertama adalah penyakit dari alergi SLE, awalnya diterapi terus kemudian ternyata melibatkan ginjal, yaitu lupus nefritis, dan penyakit dari hemato-onko yaitu leukemia atau penyakit keganasan dikonsul dengan hipertensi. Begitu juga dari bagian saraf anak, ya, meningitis, ada hidrosefalus, dikonsul dengan hipertensi. Ya, jadi itu beberapa penyakit yang kami rawat di Rumah Sakit Wahidin, Dokter Ahya. Ya. Oke, iya, iya cukup menarik dok melihat etiologi yang beragam, bentuk yang beragam, kemudian secara garis besar tadi sudah disebutkan beberapa penyebab penyakit ginjal pada anak ya oleh Dr. Yusli. Mungkin sebelum lanjut kita sapa yang ikut di Insta Live sini, ada beberapa staf dari Departemen Ilmu Penyakit Dalam ya dok. Ada Dr. Taha, saya lihat tadi jauh-jauh dari Ternate. Kemudian ada Dr. Zatalia, kemudian ada Dr. Hadijah juga saya lihat tadi. Kemudian beberapa rekan-rekan sejawat, rekan-rekan PPDS kalian dan bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih banyak atas partisipasinya mengikuti Insta Live kita. Kalau mungkin ada pertanyaan nanti silahkan diajukan di kolom komentar di bawah. Nanti kita coba tanyakan. Sayang-sayang malam ini Dr. Yusli bisa memberikan konsultasi gratis mungkin ya untuk kita semua, terutama pencerahan mengenai penyakit ginjal pada anak. Iya, mungkin saya lanjut lagi dok. Tadi kalau kita bagi secara garis besar yang banyak dokter temukan di perawatan ya, terutama selama di perawatan pediatrik itu adalah sindrom nefrotik ya, glomerulonefritis akut pasca streptococcus ataupun infeksi dan beberapa penyakit yang melibatkan sistem yang lain ya. Nah, mungkin secara khas dari yang sering ditemukan itu dok, untuk diagnosis dari penyakit tersebut kira-kira bagaimana dok secara garis besarnya? Ya, jadi penyakit yang paling banyak dulu ya di perawatan ginjal anak yaitu sindrom nefrotik ya. Jadi sindrom nefrotik ini nama lainnya memang tadi saya sudah sebut itu adalah penyakit bengkak berulang. Ya. Jadi kalau ada anak datang dengan bengkak seluruh tubuh, itu harus dipikirkan pertama itu adalah penyakit ginjal sindrom nefrotik. Kalau ada anak pernah bengkak, terus kemudian sembuh, baik dengan pengobatan atau tanpa pengobatan, terus kemudian bengkak lagi berulang seluruh tubuh, nah, itu salah satu karakteristik sindrom nefrotik pada anak. Dan umurnya ini di umur-umur balita, bawah 5 tahun. Puncaknya itu umur sekitar 2-3 tahun. Jadi banyak yang idiopathic nephrotic syndrome itu di umur-umur itu. Nah, jadi gejalanya adalah bengkak. Biasanya dimulai dengan kelopak mata awalnya, ya. Bengkak pada kelopak mata, terus kemudian menjalar, bengkak di perut, kemudian di kaki, ya. Sehingga biasanya kalau anaknya sekolah, mungkin playgroup atau dia TK, ya, kalau yang idiopatik itu di bawah 5 tahun, biasanya sepatunya itu kekecilan. Jadi pakai kaki itu sudah susah masuk. Atau dilihat anaknya kok tambah gemuk anak saya ya. Nah itu. Tambah gemuk. Nah itu satu kecurigaan bahwa ada satu penyakit ginjal namanya sindrom nefrotik. Nah masalahnya adalah
adanya kebocoran di ginjal. Jadi ginjal itu ada penyaringnya, membran filtrasi namanya, penyaring. Nah, itunya loss, ya. Bocor sehingga protein yang harusnya tidak bisa keluar ke urin itu bisa keluar, dan keluarnya itu tidak sedikit, Dokter Ahya. Jadi keluarnya protein itu dalam jumlah yang besar, namanya heavy proteinuria atau masif proteinuria. Ya, jadi bukan sedikit keluarnya, banyak keluarnya, sehingga dampaknya protein dalam tubuh, terutama albumin itu langsung drop. Biasanya di bawah 2,5 gram, ya normalnya 3,5 ke atas, drop di bawah 2,5, sehingga dampaknya begitu besar sekali. Ya, pertama, dinding pembuluh darah yang diatur oleh onkotik yang menahan cairan supaya tidak keluar itu akan ambruk, sehingga cairan akan bertumpul di ruangan interstisial. Diserta lagi, setelah cairan itu pindah, volume intravaskular makin berkurang, maka perfusi ke ginjal juga akan mulai berkurang. Akan dia merangsang lagi renin untuk retensi natrium air, sehingga cairan akan masuk lagi ke pembuluh darah, tetapi tidak singgah di pembuluh darah, tetapi keluar. Nah, selain itu, bukan cuman albumin yang keluar, tetapi imunoglobulin, pertahanan tubuh, faktor B, sehingga daya tahan tubuh anak bisa rendah, kemudian terjadi infeksi yang lain. Begitu juga faktor-faktor koagulasi juga bisa terjadi trombosis. Nah, sehingga kalau anak dengan penyakit sindrom nefrotik itu berat dia. Nefrotik sindrom itu berat dia. Karena hampir semua tubuh ini disusul oleh protein, sedangkan protein keluar secara besar-besaran. Nah itu. Yang nomor 2 itu glomerulonefritis akut. Biasanya anak umur 7 tahunan, anak alita, anak di atas 5 tahun. Gejalanya hampir sama bengkak pada bangun pagi dan menghilang setelah anak beraktivitas. Kemudian disertai dengan kencing darah. Nah, biasanya penyakit ini, kalau kita tanya riwayat infeksi tenggorokan 1-2 minggu yang lalu, itu biasanya ada, ya. Nah, karena awalnya itu karena infeksi saja. Kalau tidak, infeksi kulit, pyodermi, yaitu 3-6 minggu sebelumnya harus kita tanyakan. Kalau ada infeksi kulit dengan tenggorokan, ada hubungannya dengan GNAPS ini, penyakit ini. Yang berbahaya dari penyakit ini bisa menyebabkan namanya krisis hipertensi, Dokter Ahya. Jadi krisis hipertensi ini adalah hipertensi yang mendadak tinggi dan bisa mengancam jiwa. Karena tekanan yang begitu tinggi bisa menyebabkan pecah pembuluh darah, bisa terjadi bengkak pada otak, bisa perdarahan di retina, ya, bisa perdarahan di papil, bisa terjadi edema papil di mata, bisa terjadi kebutaan, bisa terjadi gagal jantung, bisa jadi gagal ginjal. Nah, ini yang berbahaya. Ada fase akutnya ini yang mengancam jiwa. Oleh karena itu, kalau tidak dideteksi secara dini, ini bisa berbahaya pada anak. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu ada infeksi saluran kencing. Ya. Pada anak, insiden itu berbeda-beda, Dokter Ahya. Kalau bayi cukup bulan itu sekitar 1% ISK pada bayi cukup bulan. Tetapi kalau bayi kurang bulan, lahir prematur, itu angkanya meningkat menjadi 3%. Kalau anak demam di bawah 2 tahun, itu sekitar 5-7% anak itu penyebabnya infeksi saluran kencing. Jadi ISK ini juga perlu diwaspadai karena bisa menyebabkan kerusakan ginjal yang berakhir dengan gagal ginjal. Kalau gagal ginjal itu akhirnya akan di darah dan atau transplantasi ginjal. Jadi, nah kalau pada kemudian pada anak laki-laki dan perempuan itu memang lebih banyak pada anak perempuan. Kalau tadi penyakit GNAPS itu banyak pada anak laki-laki, sindrom nefrotik itu banyak anak laki-laki. Pada ISK biasanya banyak pada anak perempuan. Begitu juga lupus nefritis itu lebih banyak pada anak perempuan. Jadi ada gender predisposisi juga pada penyakit ini. Ya. Saya kira itu mengenai 3 penyakit yang banyak ini. Ya.
Iya, Dok. Jadi secara klinis memang masing-masing penyakit memberikan gambaran yang khas ya. Kalau saya lihat tadi Dokter Yusli lebih banyak menerangkan tentang sindrom nefrotik dan GNPS, mungkin sesuai dengan interestnya dokter ya di bidang glomerulopati. Ya, Jadi lebih banyak. lebih mau mendalami sindrom nefrotik dengan penyakit ginjal kronik, Dokter Ahyar. Saya mau fokuskan ke sana. Ya, pada dasarnya sindrom nefrotik dan manifestasi glomerulopati lainnya memang kalau kita lihat unik, Dok ya. Uniknya itu ya dia bisa berubah-ubah, kemudian kadang membuat kita sendiri sebagai klinisi penasaran dengan hasil klinis dan hasil pemeriksaan, terutama dari hasil biopsi ginjal yang kadang ya dengan guideline yang ada juga pun kadang tidak memberikan hasil yang kadang memuaskan, Dok. Jadi memang perlu istilahnya pengalaman lebih banyak lah tentang glomerulopati ini ya. Ya. Ya, mungkin nanti bisa konsul lebih jauh lagi, Dok. Ya. Ini ada beberapa pertanyaan, Dok. Sekalian kita menyambung tadi setelah kita berbicara tentang diagnosis, ada pertanyaan sekalian dari Dr. Abdul Mubdi. Nah, Dr. Mubdi menanyakan, bagaimana pencegahan GNAPS pada anak, Dok? Apakah pemberian antibiotik secara empiris, secara dini itu bermanfaat? Mungkin Dr. Abdul Mubdi kan ada anak, kalau saya tidak salah ya. Nanti takutnya pilek biasa, kemudian berujung pada GNAPS. Nah, kira-kira pemberian antibiotik empiris secara dini itu bagaimana, Dok, untuk pasien-pasien anak dengan pencegahan GNAPS-nya? Silakan, Dok. Jadi GNAPS itu kan sudah jelas penyebabnya itu adalah bakteri ya. Awalnya bakteri dan lebih spesifik itu adalah grup A beta hemolyticus ya. Jadi ada penyebab yang kita ketahui dan ini bermula dengan infeksi tenggorokan atau ISPA. ISPA ya. Jadi batuk flu panas. Dan sakit menelan. Nah, tentu untuk mencegah ini bagaimana frekuensi kejadian infeksi saluran napas itu harus bisa dikendalikan, ya. Oleh karena itu tentu, tapi perlu diingat bahwa anak itu yang paling sering penyakit yang diderita ya, hampir tiap bulan, mungkin 3 bulan itu pasti ada satu periode anak batuk flu. Tetapi paling banyak penyebabnya itu virus, Dokter Ahyar. Jadi virus yang tidak membutuhkan antibiotik. Ya. Jadi kita harus membedakan memang ini infeksi bakteri atau infeksi virus. Kalau dia infeksi bakteri itu harus hati-hati. Meskipun anak dengan infeksi tenggorokan karena Streptococcus tidak semuanya jadi GNAPS. Hanya strain-strain tertentu dari Streptococcus itu yang menyebabkan penyakit GNAPS, yaitu namanya strain nephritogenik. Yang kalau tidak salah, ingat saya kalau ovarinitis itu strain serotipe 12 yang paling banyak. Kalau ada juga di kulit yang dominan, ya bukan serotipe 12 kalau di kulit. Itu. Jadi tidak semuanya. Oleh karena itu pemberian antibiotik juga harus realistis. Ya, kalau dia betul dia virus kan nggak butuh kita memberikan antibiotik. Tetapi kalau dia ISPA karena bakteri ya tentu rasionalnya harus diberikan antibiotik. Apalagi sebenarnya leukosit darah itu 15.000 pada anak kita patokan 15.000 itu sudah valid biasanya bakteri atau minimal 12,5 25 kenaikannya itu kita curiga itu ada infeksi bakteri. Nah, jadi harus rasional dan saya bilang tidak semua Streptococcus itu menyebabkan penyakit ginjal. Kecuali mungkin dalam keluarga ada yang kecenderungan untuk penyakit ginjal ya, kencing darah atau yang lain. Nah, itu mungkin perlu diwaspadai, Dokter Ahyar. Dalam tata laksananya memang kalau ada satu anak dengan glomerulonefritis akut, maka dalam rumah itu harus di-screening. Jadi semua anggota keluarga harus periksa urinalisis. Nah, biasanya banyak yang asimptomatik ya. Tapi kalau kita periksa kencingnya biasanya ada hematuri mikroskopik.
Ya, itu yang banyak hematuri, mikroskopi, ada eritrosit di kencing lebih dari 5 per lapangan pandang. Nah, kalau ada itu biasanya kita juga mengobati komunitas. Kita berikan antibiotik profilaksis, eritromisin atau cefadroxil juga boleh, atau golongan amoxicillin juga bisa diberikan sebagai profilaksis. Itu bisa kita lakukan, Dokter Ahyar, sebagai pencegahan. Ya, kalau ada satu anak ya. itu GNPS ya. Ya itu dong. Iya. Iya. Jadi mungkin tetap rasionalitas yang utama ya. Ketika mendapati anak terutama dengan batuk pilek, ya tentunya minimal kita bisa mengidentifikasi kemungkinan kausanya ini virus atau mungkin bakteri, dok ya. Jadi tentunya pemberian antibiotik itu rasionalisasi juga sangat penting ya dalam hal ini, terutama mencegah terjadinya resistensi ataupun tidak mencegah terjadinya kita melakukan yang namanya over treatment mungkin, dok. Dan tadi sangat menarik ketika kita mendapati anak dengan GNAPS, ya berarti screening terhadap populasi terdekat itu yang paling penting, dok ya, karena kan memang pada prinsipnya anak ini kan istilahnya identik sulit untuk melakukan diagnosis karena pada pasiennya sendiri untuk, ya mungkin kalau dokter Jusri punya pengalaman sudah banyak untuk melakukan interaksi dengan anak, yang membaca kondisi anak itu sendiri seperti apa. Tetapi untuk mungkin yang rekan sejawat yang lain yang mungkin bergerak di bidang yang lain, ya tentunya butuh jam terbang yang lebih ya, dok ya. Iya. Kemudian ada pertanyaan lagi nih, dok, dari Andresa. Dia bertanya, untuk penyakit gangguan ginjal yang sifatnya kongenital seperti yang dijelaskan oleh Dr. Jusli tadi, apakah ada kemungkinan untuk dilakukan yang namanya hemodialisis, dok? Ya, jadi tadi saya katakan bahwa penyakit ginjal kronik paling banyak disebabkan oleh cakut ya, kelainan kongenital ginjal dan saluran kemih. Jadi apabila anak sudah terdiagnosis cakut, mungkin hipoplasia atau obstruktif uropati, ada hidronefrosis dan sebagainya, maka anak ini harus sudah ditangkap dan harus di follow up jangka panjang. Tidak serta-merta kita langsungkan ada tindakan semuanya intervensi, tidak serta-merta kita lakukan pada bayi dan anak. Pada kasus-kasus yang seperti hidronefrosis itu, sebagian hidronefrosis itu bisa kembali spontan, Dokter Ahyar. Jadi biasanya pada anak itu kita tidak langsung pendekatan bedah untuk menangani itu. Tetapi dengan pemantauan, terutama memantau fungsi ginjal. Fungsi ginjal ini harus dipantau 3-6 bulan. Tiap 3-6 bulan kita periksa fungsi ginjal, urinalisis, termasuk USG. USG kan ada intervensi. Kalau ada kecenderungan dia terjadi penurunan fungsi ginjal, maka itu biasanya kita mulai intervensi dengan bedah. Apakah dia bisa terjadi gagal ginjal? Bisa. Bisa gagal ginjal akut pada waktu bayi. Banyak neonatus yang gagal ginjal akut. Ya. Kemudian bisa jadi penyakit ginjal kronik di kemudian hari, atau dia penyakit ginjal kronik kemudian ada manifestasi akutnya, jadi akut non kronik. Ya itu. Nah, pada anak yang gangguan ginjal akut, pada neonatus itu, ya, baik dia cukup bulan atau kurang bulan, kalau dia membutuhkan renal replacement terapi, terapi pengganti ginjal, itu kita lakukan, Dokter Ahyar. 3 bulan lalu ada bayi lahir dengan sepsis, kemudian ada jantung bawaan juga. Itu kreatinnya sangat tinggi dengan urium, dan ada indikasi untuk renal replacement terapi. Kita lakukan akut PD, akut peritoneal dialisis. Kita pasangkan kateter Tenkov di perut, kemudian kita mulai akut PD. Untuk fungsi ginjalnya dia kembali dalam posisi normal untuk fungsi ginjalnya. Cuman karena ada penyakit yang berat, yaitu sepsis sama penyakit jantung bawaan, itu
eh, kami dari bagian ginjal waktu itu sebenarnya sudah lepas karena fungsi ginjalnya sudah kembali normal setelah 2 kami akut PD. Tapi dia meninggal karena sepsisnya yang tidak tertangani waktu itu. Jadi pada anak, terutama di bawah 5 tahun, renal replacement therapy adalah pilihannya akut PD. Pada kasus tertentu bisa dilakukan sebenarnya HD ya continuous renal replacement CRRT pada teman, tentu dia membutuhkan dialiser yang lebih kecil. Dan kita mungkin belum punya untuk itu. Tetapi modalitas yang kita bisa gunakan adalah akut PD. Pada neonatus kita sudah lakukan, pada anak juga sudah pernah kita lakukan akut PD, dan CIPD juga kita punya pengalaman juga CIPD cukup banyak. Jadi bisa dilakukan untuk. Kalau anak yang lebih besar tergantung dari dialisernya, Dokter Ahyar. Kalau dialisernya itu cukup cocok untuk anak sesuai ukuran luas permukaan tubuhnya, itu kita HD. Biasanya anak-anak yang umur berat badannya 20 kilo ya kita HD biasanya kalau akut. Ada sebagian ini sampai 1 tahun dia HD terus karena dia cuma minta HD, anak 10 di atas 10 tahun ya kita HD. Tetapi ada beberapa yang sudah beralih ke CIPD. Jadi pada prinsipnya bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Berarti kembali kepada ada tidaknya indikasi untuk dilakukan terapi pengganti ginjal, Dok ya. Entah itu dalam settingan akut ataupun mungkin dalam kelanjutannya kemudian berkembang menjadi penyakit ginjal kronik, tentunya dengan indikasi ya tetap ada tempatnya kita melakukan yang namanya terapi pengganti ginjal, baik itu dalam bentuk PD maupun dalam bentuk hemodialisis. Ya. Mungkin saya tambahkan tadi pertanyaan indikasinya. Yang pertama itu adalah kalau dia AKI, dia berarti AKI failure 1. Kalau dia CKD itu CKD derajat 5, di GFR di bawah 15. Ya indikasinya itu yang pertama ada volume overload ya, sudah diusahakan konservatif tidak berhasil, maka biasanya kita start CIPD. Terus yang kedua ada hipertensi refraktor ya, jadi hipertensinya yang tidak yang membandel, tidak mau turun-turun dengan sudah 5 macam 6 macam obat diberikan dia tidak turun, maka biasanya kita ambil pilihan renal replacement therapy, akut PD atau CIPD, atau kalau memungkinkan hemodialisis kita lakukan hemodialisis. Yang ketiga itu kalau hiperkalemi refraktor ya, hiperkalemi juga membandel atau asidosis metabolik yang berat, dia sudah dikoreksi juga tidak bisa membaik ya, atau anak dengan asidosis metabolik, gangguan elektrolit yang berat tetapi ada volume overload juga. Ya, itu biasanya kita juga langsung dalam pintas untuk hemodialisis. Jadi case by case kita melihat pilihan modalitas apa yang bisa kita gunakan. Tetapi secara filosofi anak itu memang peritoneal dialisis biasanya modalitas yang banyak kita gunakan. Jadi di Wahidin sendiri memang lebih banyak ke arah pemilihan untuk peritoneal dialisis, Dok ya, pada terapi pengganti ginjal. Iya. Selama divisi nefrologi anak itu lebih banyak di dialisis peritoneal, Dokter Ahyar, baik akut PD maupun CIPD. Dan untuk akut PD itu bisa sampai bayi dengan berat badan 1 kg. Saya punya pengalaman waktu fellow di Onomichi General Hospital, bayi dengan triplet, kembar 3, satunya mengalami gangguan ginjal akut. Kita lakukan akut PD pada bayi umur prematur dengan berat badan 1 kilo. Itu bisa dilakukan. Kalau yang kemarin kita lakukan di sini, di bagian neonatologi, bayi dengan berat badan di atas 3 kilo. Nah, yang kita bisa lakukan. Itu berat badan 1 kilo, kemudian dilakukan PD, kurang lebih saya membayangkan agak ngeri juga, Dok ya. Dengan ukuran yang sangat kecil. Iya. Jadi pada prinsipnya kalau
Jadi pada prinsipnya begini, Dok. Yang penting ada selang, ya, Tenkov yang bisa masuk di kafum peritoneum, masukkan sampai di kafum douglasii. Terus kemudian kita mulai memasukkan dan mengeluarkan cairan itu kan satu siklus 1 jam ya. Jadi masuk sekitar beberapa menit, kemudian 30 menit di dalam. Kita mulai dengan cairan yang mulai dari 10 cc per kilogram berat badan, ya. Kemudian dinaikkan secara bertahap menjadi 20. Pada neonatus itu bisa sampai 50 mili per kilogram berat badan. Bisa juga perluas permukaan tubuh, ada juga rumusnya untuk itu. Ya. Iya. Iya. Ini ada pertanyaan lagi, Dok. Jadi pasien anak ya dengan gagal ginjal, mungkin dalam artian sudah end stage, kemudian karena autoimun, apakah gagal ginjal yang dialaminya itu dapat membaik? Dalam artian mungkin ditanya, kalau memang penyebabnya autoimun, kondisi gangguan ginjal itu bisa sifatnya reversible atau seperti apa? Silakan Dr. Yusli. Ya, jadi kita harus bedakan gagal ginjalnya ini CKD, penyakit ginjal kronik, dia sudah penyakit ginjal kronik, atau dia AKI. Ya. Kalau AKI masih bisa reversible, jadi masih bisa kembali ke fungsi ginjal normal. Kalau CKD itu irreversible, dia tidak bisa kembali. Artinya kalau dia GFR startnya 60, kan ada namanya akut on kronik. Jadi anak ini sebenarnya sudah CKD dengan GFR semua 40, terus tiba-tiba ada infeksi, ada apa, ada badai, terus tiba-tiba anaknya drop menjadi GFR-nya 5, namanya akut PD. Nah, kita bisa melakukan hemodialisis dan replacement terapi dan mengobati penyakit dasarnya, dan dia bisa kembali ke posisi 40 kembali. Akhirnya dia tidak hemodialisis secara kontinu regular HD, tidak ya. Jadi dia hanya sementara saja untuk akutnya. Jadi penyakit autoimun, ada pengalaman saya, satu pasien dari Bone, dia masuk itu dengan kesadaran menurun dan masuk pakai ventilator. Ya. Tapi waktu itu gambaran klinisnya anak umur 10 tahun itu adalah nefrotik nefritik. Saya lihat itu ada nefrotik, ada hipertensi, ada hematuri, ya, ada edema, ada juga proteinuriah masif, proteinuria positif 3, albuminnya di bawah 2,5. Nah, saya biasanya mencurigai kalau nefrotik nefritik, apalagi anak perempuan di atas 10 tahun, biasanya autoimun disease. Saya biasa mulai periksa komplement C3. C3-nya, kalau C3-nya rendah, saya biasanya udah, kalau C3-nya rendah, kalau memang di emergensi ya kita MP pulse dulu. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan pemeriksaan anates, dsDNA, dan pemeriksaan yang lain. Ternyata dia memang lupus. Ya, lupus. Kemudian lupus dengan AKI failure, kita HD waktu itu. HD, kemudian kita cepat juga berikan MP pulse, methylprednisolone pulse 3 hari berturut-turut. Dia bangun anaknya. Jadi MP pulse itu kalau lupus kena steroid, anak itu biasanya bangun. Kalau dia tidur dia bangun, ya. Kemudian perlahan-lahan dia membaik, dan kita melihat kalau perkembangan klinisnya itu belum begitu memuaskan, biasanya kita MP pulse 1 minggu atau 2 minggu setelah itu kita MP pulse lagi. Jadi kita tidak pakai tiap bulan selama 6 bulan, tergantung klinis. Kemudian kami HD dan fungsi ginjalnya membaik, dan setelah beberapa bulan itu GFR-nya sudah sampai di atas 90. Di atas 90, HD-nya kami stop. Kapan kita biasanya menyetop HD? Kalau biasanya GFR di atas 15, kemudian kondisi klinis anaknya bagus, ya, kemudian kecenderungan fungsi ginjalnya tumbuh lagi, membaik, biasanya HD-nya kita kurangi. Dan kalau cepat dideteksi dan intervensi, yang tadi yang autoimun disease, yang lupus itu biasanya fungsi ginjalnya kembali normal. Kalau dia AKI, Dok. Tapi kalau dia CKD startnya, CKD memang sudah CKD, ya sampai batas berapa dulu terakhir GFR-nya, di situ saja yang maksimal bisa kita kembalikan. Iya.
Jadi kembali ke settingan pasien itu memang jatuhnya ke kondisi AKI atau suatu kondisi AKI atau akut on CKD atau memang sudah masuk ke CKD, Dok ya. Jadi kalaupun memang AKI ya insya Allah dia sifatnya reversible ya, bisa membaik tentunya dengan menangani penyakit dasarnya. Kemudian akut atau AKI on CKD ya, kalaupun mungkin tetap CKD ya minimal dia jadinya CKD stabil ya. Kalau sudah masuk ke CKD yang end stage ya mau tidak mau sifatnya cenderung irreversible. Ya. Iya. Terima kasih banyak Dokter Juslini. Nah, ini ada satu dari Ibu Siti Nurasayah ya. Jadi anaknya berusia 10 tahun, kemudian terapi prednison 5 mili dengan dosis sudah bulan ketiga, Dok ya. Dan alhamdulillah jauh lebih baik, protein urin sudah negatif, tidak ada bengkak lagi, tensi normal, jadi mungkin tensi sempat tinggi ketika masuk, tetapi ada kecenderungan rasa gatal di kulit, mungkin yang bekas bengkak yang kemarin begitu turun drastis kan kadang biasanya terjadi perubahan pada tekstur kulit. Nah, pertanyaannya pada SN, pada anak tersebut, dan ternyata dari albumin menurut dokter itu sudah normal, jadi tidak perlu lagi tambahan albumin oral, albumin dalam hal ini ya. Iya. Nah, pertanyaannya, iya, kemungkinan albuminnya itu tidak akan turun lagi atau bagaimana, Dok? Ini mungkin kembali ke mekanisme yang Dokter Jusli jelaskan tadi ya. Ya, silahkan, Dok. Jadi, saya biasanya kalau ketemu dengan ibu anaknya sindrom nefrotik pertama kali, ya saya harus selalu menjelaskan bahwa karakteristik SN itu adalah penyakit ginjal bengkak berulang. Itu dulu. Karena banyak faktor yang bisa menyebabkan anak itu bisa kembali kambuh. Ya. Jadi hampir 95%, 90%, ya 90% ke atas ya. Anak dengan SN di terapi itu sembuh. Sembuh dalam artian bengkaknya hilang, proteinuria hilang, albumnya kembali normal. Tetapi perjalanan waktu ada sekitar 60% sampai 70% anak yang kambuh. Ada kambuh jarang, ada kambuh sering, ada dependen steroid, ada bahkan sampai resisten steroid. Jadi itu harus dipahami dulu. Nah, yang kedua, saya selalu bilang, Ibu jangan khawatir ya. Ya, memang serahkan itu dokter aja yang pikirkan. Tapi satu yang saya minta dari Ibu yaitu harus kontrol, itu saja. Ibu tugasnya kontrol. Tetapi untuk penyakitnya, mau dia berulang atau bagaimana, biarkan saya yang pikirkan atau dokter yang pikirkan, karena SN ini banyak sekali pengaruhnya. Yang paling besar pengaruh kekambuhan dari SN itu adalah infeksi. Infeksi tenggorokan, ISPA itu number one. Kemudian yang kedua, infeksi saluran kencing. Yang ketiga, alergi. Nah, kemudian yang keempat, aktivitas fisik. Anak-anak itu tidak bisa dilarang, Pak. Kalau umur 2, 3, 4, 5 tahun suka lari-lari, itu hak anak itu, kebutuhan anak. Jadi sulit. Jadi dalam posisi ini harus kita saling memahami. Oleh karena itu, kesembuhan anak dengan penyakit ginjal itu ada 3 faktor yang menentukan. Guru saya juga pernah mengajari saya. Pertama, dokternya harus sabar. Yang kedua, mamanya, orang tuanya harus sabar. Yang ketiga, pasiennya harus sabar. Jadi 3-3 harus sabar. Karena 3-3-nya harus sabar, Dok. Ya, harus sabar. Nah, itu. Jadi, kalau anaknya sudah negatif, berarti prednisonnya mulai diturunkan sampai dosis optimal namanya. Dosis yang paling rendah, tetapi dia tidak menyebabkan kekambuhan. Biasanya dosis 0,2 sampai 0,5, biasanya 0,2, 0,1, 0,2, biasanya sampai dia kambuh. Tergantung dari individu. Ada anak yang cuma 3 bulan pengobatan sudah tidak pernah kambuh lagi. Ada anak yang 6 bulan pengobatan sudah tidak kambuh lagi. Ada sebagian yang kambuh jarang, ada kambuh sering. Nah itu. Jadi itu yang penting, Dokter Ahya.
Iya dok. Ya, jadi memang kalau kita bicara sindrom nefrotik, ya cenderung berulang sebenarnya dok ya, dan sangat jarang yang sifatnya mungkin sekali datang ya sembuh total, dalam artian mungkin ada beberapa kasus sih, termasuk pada pasien-pasien dewasa pun kami sering dapat seperti itu, berulang. Dan memang kuncinya saya rasa seperti yang dokter Jusli tadi katakan, sabar itu ya sabar di semuanya, sabar di dokternya, sabar di pasiennya, dan terlebih pada anak ya ada ekstranya, sabar sama pada orang tuanya dok ya. Ya. Nah, terkait tentang sindrom nefrotik ini sendiri dok, bagaimana sebenarnya, ada nggak tips-tips untuk pencegahan kalau pada anak dok? Ya, jadi sindrom nefrotik ini yang paling banyak ya, dan yang bagusnya ya kita bersyukur sindrom nefrotik yang banyak pada anak itu adalah sindrom nefrotik primer. Dan primer itu ada dua, ada primer idiopatik, ada yang namanya herediter atau kongenital, jadi atau genetik, sindrom nefrotik genetik, yaitu termasuk congenital nephrotic syndrome dan infantile nephrotic syndrome. Yang primer idiopatik ini yang kita syukuri itu sangat sensitif dengan steroid, dokter Ahya. Sangat sensitif. Ya. Kena steroid, dia remisi. Nah, cuman sekarang bagaimana setelah remisi ini dijaga remisinya selama-lamanya. Menjaga remisi selama-lamanya artinya anaknya kan sebenarnya sama dengan anak normal. Tuh. Jadi menjaga remisi selama-lamanya itu sama dengan anak normal. Walaupun dia penyakit ginjal, dia penyakit sindrom nefrotik, tetapi dia tidak pernah kambuh kan sama dengan anak normal. Sebenarnya. Iya, bagaimana bisa menjaga itu? Pertama, tentu hygiene anak harus dijaga. Ya. Anak yang hygiene-nya kurang bagus, maka mudah juga terjadi infeksi berulang. Infeksi berulang juga bisa menyebabkan SN berulang. Kemudian, biarkan anak tumbuh secara alami dan bahagia. Jadi anak itu harus tumbuh dengan bahagia, anak itu. Jadi salah satu kiai di Makassar ini yang terkenal, Kiai Haji Sanusi Subacho, mengatakan puncak keemasan manusia itu pada masa anak-anak. Karena anak-anak menampilkan aslinya manusia, yaitu kalau dia bahagia akan senyum, mau bermain dengan orang, semuanya. Kalau dia susah, anak itu pasti menangis, rewel. Jadi dia menampilkan manusia. Ya, jadi itu anak harus dijaga tumbuh kembangnya, bagaimana anak hidup bahagia dalam lingkungan rumah kita itu. Kemudian alergi. Kita harus juga mengontrol alergi. Kalau ada anak bakat alergi, maka harus dikontrol. Dia alerginya apa? Alergi debu, alergi makanan tertentu, atau alergi yang mana, itu harus dikontrol. Ya. Kemudian tentu kontrol yang teratur. Jadi itu mungkin yang bisa kita lakukan, dokter Ahya. Iya. Jadi prinsipnya secara garis besar kita bisa mengatakan pencegahan terhadap faktor pencetus ya pada pasien-pasien yang memang sudah mendapatkan terapi dan sifatnya responsif, artinya dengan steroid saja dia cukup baik, maka tentunya pencegahan terhadap hal-hal yang dokter Jusli jelaskan tadi ya, infeksi terutama saluran pernapasan bagian atas, ISK berulang, kemudian alergi dan aktivitas fisik. Cuma aktivitas fisik itu sepertinya agak sulit dok ya. Kalau anak, karena kan prinsipnya tadi dokter mengatakan anak itu harus bahagia, dan bahagianya anak itu adalah bermain. Bermain. Itu yang agak sulit kayaknya. Jadi bermain itu adalah kebutuhan dasar anak, dokter Ahya. Jadi bermain adalah kebutuhan dasar anak, seperti halnya makan, tidur, istirahat, itu kebutuhan bermain. Jadi kalau ada anak kita harus mempelajari anak. Kalau anak mungkin aktif, mungkin perlu kita gendong, ya. Kita ajak supaya tidak lari-lari dengan cara mengalihkan perhatiannya, bukan melarang. Jangan begini, jangan begitu, jangan begini, jangan begitu.
Itu yang harus dilarang, itu jangan begini, jangan begitu, jangan begini, jangan begitu pada anak-anak. Harus banyak dilarang yang begitu. Jadi bagaimana mengalihkan supaya anak tidak merasa bahwa ini dilarang. Ya. Jadi mengalihkan perhatian, Dok, ya. Ya. Kita harus mempelajari anak. Setiap anak punya karakter masing-masing. Oke. Nah, mungkin yang terakhir, Dok, dari saya mungkin bagaimana tipsnya untuk menjaga ginjal tetap sehat selain yang faktor-faktor tadi yang untuk menghindari faktor pencetus seperti yang Dr. Jusli jelaskan. Ya, jadi bagaimana ginjal kita tetap sehat ya? Ada beberapa tips yang bisa saya share kepada ibu dan bapak-bapak sekalian. Yang pertama yaitu minum air yang cukup. Ya. Jadi langkah pertama adalah minum air yang cukup. Jadi air itu sahabat ginjal. Ya. Beda kalau air yang berwarna itu beda ya. Yang soft drink itu beda ya. Maksudnya bukan air yang berwarna, bukan juga yang bersoda, Dokter Ahyar. Jadi betul-betul murni air itu adalah sahabat ginjal. Karena ginjal itu fungsinya adalah menyaring filter. Dia menyaring yang baik dan yang tidak baik. Maksudnya yang bisa dimanfaatkan tubuh, kemudian yang tidak dimanfaatkan akan dibuang, yang bermanfaat akan diambil. Itu dia difilter di situ. Jadi dia membutuhkan air untuk itu yang cukup. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengurangi garam, konsumsi garamnya. Garam itu tidak bisa berlebihan ya. Karena natrium, kebutuhan natrium kita per hari itu kan kalau mau dihitung secara liter-liter saja 1 kilokalori 1 miligram ya. Jadi kalau anak 10 kilo berarti kalau kalori anak 10 kilo kali 100 jadi 1000. Jadi kalau 1000 berarti 1000 miligram garam atau 1 gram. Itu natrium ya. Beda dengan garam. Natrium garam, saja. Ya, natrium saja. Harus dikali lagi 2,5 kalau dia garam. Jadi garam tidak bisa berlebihan. Kemudian gula yang berlebihan itu juga harus dikurangi ya. Kemudian yang keempat itu adalah banyak makan buah dan sayur, dan ini yang tantangan ya bagi anak-anak itu mau makan sayur dengan buah itu ada sebagian anak yang sulit, mungkin ada sebagian besar anak yang sulit makan sayur dan buah, apalagi sekarang fast food itu sangat familiar dengan ketika dia kontak dengan fast food, dia akan meninggalkan kebiasaan yang baik makan buah dan sayur yang cukup. Kemudian yang kelima adalah anak harus tetap aktif dan bugar. Jadi anak harus aktif, bergerak. Ya. Ini fase pandemi ini banyak di rumah ini, harus bagaimana anak itu bergerak. Betul. Ya, harus bergerak, mau ke jalan-jalan pagi di Karebosi atau di depan taman dekat rumah, ya harus bergerak. Jadi itu juga bisa menjaga kesehatan ginjal. Yang keenam, itu pada anak remaja tentu jangan merokok, jangan minum alkohol. Ya, kemudian kalau anak sakit jangan sembarang beli obat. Ya, karena ada obat yang bisa merusak ginjal. Contohnya obat panas saja, obat panas, obat demam, itu ada yang bisa merusak ginjal. Obat demam yang golongan NSAID itu juga bisa menambah atau bisa menyebabkan nefron mati ya, karena itu. Golongan NSAID ya. Ada juga antibiotik tertentu golongan aminoglycoside bisa merusak ginjal dan obat-obat yang lain. Saya kira itu ada 7 tips untuk bagaimana ginjal kita tetap sehat dan bugar ya. Maksudnya kita bisa mencegah ginjal yang diamanakan oleh Tuhan kepada kita itu bisa dijaga selama-lamanya. Yang mungkin terakhir. Iya, Dok. Saya kira sudah sangat detail sekali ya, Dr. Jusli memberikan informasi yang tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua ya, mulai dari pengenalan tentang
penyakit ginjal pada anak ya, kemudian beberapa penyebabnya ya yang tersering, kemudian diagnosis untuk penyakit ginjal pada anak itu sendiri, sampai pada gambaran penata laksanaan terapi secara garis besarnya pada beberapa kondisi. Kemudian tadi sudah sempat disinggung tentang pencegahan dini ya, pencegahan dini serta tips-tips yang mungkin Bapak Ibu teman sejawat sekalian bisa aplikasikan untuk tetap menjaga agar ginjal kita, terutama ginjal anak ya, dalam hal ini dalam konteks pembicaraan kita malam hari ini bisa tetap sehat ya. Saya kira mungkin ada ya, silakan Dok. Mengenai tadi screening yang bisa kita lakukan pada anak ya. Jadi di negara-negara maju, terutama Jepang, Korea Selatan dengan Taiwan ya, itu setiap tahun anak-anak ya, anak-anak TK ya, mulai 5 tahun ke atas itu, mereka setiap tahun itu melakukan screening pemeriksaan kencing saja, kencing, urinalisis pada semua anak di Jepang ya. Jadi pemeriksaan urinalisis ini, pemeriksaan kencing pagi, jadi pemeriksaan kencing pertama pagi hari itu sangat penting sekali untuk mendeteksi dini itu penyakit ginjal pada anak, dan itu tidak menyakiti anak ya, itu satu. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mau melakukan check up ya pada anak, itu saya sarankan anak umur 5 tahun ke atas, karena itu glomerulopati bisa terjadi umur begitu. Itu bisa pemeriksaan kencing urin rutin setiap setahun sekali itu. Kemudian yang kedua Dokter Ahyar, sekali setahun saja Dok. Sekali setahun kalau tidak gejala Dok. Nah, yang satu lagi adalah pengukuran tekanan darah Dokter Ahyar. Jadi semua dokter ahli anak itu harus sebenarnya menyiapkan itu ukuran manset untuk tekanan darah. Semua anak di atas 3 tahun setiap dalam berkunjung ke sarana kesehatan itu harus diukur tekanan darahnya Dokter Ahyar. Jadi batasnya 3 tahun ke atas itu sudah mulai rutin mengukur tekanan darah. Karena tekanan darah ini salah satu juga screening untuk menangkap anak itu dengan penyakit ginjal gitu. Nah, jadi dua ini yang saya mungkin share sama Bapak dan Bunda sekalian. Kalau bisa itu tiap tahun tadi periksa urinalisis, kencing pagi gitu. Kemudian yang kedua mengukur tekanan darah untuk anak di atas 3 tahun. Mungkin itu saja Dokter Ahyar sebagai penutup. Terima kasih banyak Dok tambahannya. Jadi sudah banyak sekali saya rasa tadi metode sederhana Dok ya untuk memeriksa screening gangguan ginjal pada anak ya, cukup dengan pemeriksaan urinalisis pagi terutama sekali setahun Dok ya. Jadi ya cukup jarang sih sebenarnya kalau kita melakukan pemeriksaan, artinya dengan begitu itu adalah salah satu upaya kita untuk mendeteksi dari awal, termasuk pada pengukuran tekanan darah. Dan tidak ada salahnya mungkin ketemu dokter juga ya, ketemu dokter Jusli juga bisa langsung untuk melakukan screening saja atau minimal berkonsultasi boleh, ketemunya boleh. Ada tadi yang sempat nanyakan tempat prakteknya, beliau sehari-harinya bisa ditemui di akademis ya, kemudian di Rumah Sakit Bersalin Hadijah Dok ya, kalau saya tidak salah tadi. Di Rumah Sakit Unhas juga kan ada di Rumah Sakit Unhas juga. Rumah Sakit Unhas. Dan Rumah Sakit Wahidin juga di Poli Ginjal Anak. Oke Dok. Iya. Terima kasih banyak sebelumnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak juga kepada seluruh peserta Insta Live ya, rekan sejawat sekalian, Bapak, Ibu terutama ya. Kemudian yang paling utama lagi ya buat Dokter Jusli yang sudah menyempatkan waktunya, kurang lebih sejam lebih kita berbicara tentang penyakit ginjal pada anak ya. Meskipun mungkin pada prinsipnya ya masih banyak yang mungkin kita mau tanyakan ke beliau. Kalaupun mungkin ada pertanyaan nanti silahkan di DM ke internal Unhas, insya Allah kami sampaikan ke beliau nanti, atau mungkin langsung ketemu langsung kepada beliau ya. Iya. Mungkin
kita akhiri Insta Live kita yang ketiga, seri ketiga pada malam hari ini. Insya Allah seri keempat berikutnya pada Sabtu depan dengan tentunya topik dan materi yang menarik, masih berbicara seputar masalah ginjal, karena kembali ke tema peringatan World Kidney Day 2021 pada 11 Maret nanti adalah hidup berkualitas dengan penyakit ginjal. Jadi istilahnya dengan penyakit ginjal tentunya kita berharap orang tidak lagi berpikir bahwa penyakit ginjal itu adalah suatu tahap akhir, tetapi dengan kemajuan ilmu dan teknologi, alhamdulillah semua kita bisa memberikan, insya Allah bisa memberikan layanan yang terbaik lah untuk pasien nantinya. Ya, terima kasih banyak Dokter Yusli, sehat-sehat selalu dok. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak kepada semuanya. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam.